Seberapa sering kau mempertanyakan dirimu? Apakah pernah kau mempertanyakan dirimu sendiri? Seperti seberapa pantas dirimu? Seberapa baik dirimu? Seberapa salah dirimu? Apa yang kau lakukan sudahkah benar? Apa ada yang salah dengan dirimu? Menurut buku yang saya baca ini, kita akan bahas di sini dan akan saya sajikan untuk kalian semua. Selama hidupku, banyak kejadian yang membuatku membenci diriku sendiri. Dibesarkan oleh banyak tangan perempuan sejak kecil membuat kepribadianku cenderung terbiasa dan lebih nyaman berteman dengan perempuan. Aku ingat betul saat masih kecil, ketika sedang bermain masak-masakan dengan anak perempuan dari kakak sepupuku. Aku dihampiri oleh salah satu sanak saudara dan dia menegurku. "Bermainlah dengan seorang laki-laki. Kau ini anak laki-laki." Dan ungkapan-ungkapan lain yang menempatkan bahwa saya ini sebagai lelaki. Tidak wajar jika aku terlalu banyak berkawan dengan perempuan. Dan lelaki harus berteman dengan lelaki juga. Menikmati waktu dan permainan-permainan lelaki saja. Hal itu membuatku tumbuh dengan banyak pertanyaan tentang kelayakan diriku. Dan entah mengapa sebenarnya aku kurang gemar juga menghabiskan waktu dengan teman-teman lelakiku. Aku tidak senang mengobrol, tidak menyukai perbincangan yang mereka punya, tidak suka dengan kebiasaan kebanyakan dari mereka yang melakukan perundungan. Aku juga tidak berani melawan saat kalau sedang dirundung. Dan yang paling parah, aku mudah tersinggung jika sedang bergaul dengan teman lelakiku. Ada waktu-waktu di mana aku mempertanyakan kenapa aku dianugerahi hal-hal yang membuatku merasa malu. Seolah lemah tak berdaya. Hal-hal yang membuatku merasa sakit atas ejekan-ejekan teman-temanku dan malu terhadap diriku sendiri karena aku mudah tersinggung dan sakit hati. Aku membenci diriku sendiri. Aku perlu terus berpura-pura tidak tersinggung saat sekitarku saling bilang ejek. Menjadi yang tak pernah melawan membuatku sering menjadi bahan olok-olokan. Kepercayaan diriku jadi sulit tumbuh. Aku tak pernah merasa memiliki nilai-nilai atas kelebihan sebagai lelaki. Kebencian pada diriku sendiri itu jelas timbul dari konstruksi sosial akan bagaimana sepatutnya seseorang bisa disebut sebagai lelaki. Menjadi lelaki yang katanya benar, yang memenuhi standar-standar konstruksi sosial di tempatku dulu, seringkali berarti memiliki kekuatan dalam bentuk gerombolan, keberanian bertindak seperti menjadi murid yang bisa melawan guru, kemampuan menggertak teman, saling ejek, merundung, atau menyudutkan dan menjadikan seseorang sebagai bahan candaan. Atau yang paling dasar adalah tidak terlalu sering bermain bersama teman-teman perempuan. Ayolah, mana bisa seseorang yang sedari kecil bermain masak-masakan, mendandani Barbie, dan bermain karet memenuhi standar-standar tersebut. Ya, aku jadi berpikir begitu. Tempatku tumbuh membentuk ketidaknyamananku atas diri sendiri, yang membuatku beranggapan tidak mampu untuk berlaku selayaknya lelaki sesuai konstruksi sosial yang saat itu terjadi. Keseharianku yang diisi dengan bermain dan bercanda bersama kebanyakan teman perempuan membuatku dianggap sebagai anomali. Dan ternyata hal lain yang melekat pada diriku adalah hati yang kelewatan lembut. Aku sering mengibaratkan bagaikan bantalan kasur. Karena mendapat tekanan sedikit saja dari luar, aku langsung melesak, menciut ke dalam. Sungguh, separuh hidupku jadi banyak diisi oleh rasa-rasa malah yang ditekan dan tertumpuk karena aku berusaha menyembunyikan itu.
Kembali pada konstruksi sosial tadi, aku bagaikan dipaksa untuk menyembunyikan hal-hal yang katanya orang-orang tidak layak dimiliki, dilakukan atau dirasakan oleh lelaki. Dan pada tahun 2014 akhirnya aku mendapatkan serangan panik pertamaku. Sungguh itu menyeramkan. Kejadian itu membuat caraku melihat dunia langsung berubah. Singkat cerita, yang aku benci bukan lagi hanya diriku, melainkan orang-orang di sekitarku. Aku marah pada banyak orang yang membuat merasa tidak nyaman untuk menjadikan diri sendiri. Seperti aku menyalahkan mereka atas apa yang membuatku terus-terusan merasa buruk, sulit berkembang. Ya, padahal hidupku adalah tanggung jawabku. Setiap hari di kepalaku ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari rasa benci yang terus membesar. Kenapa orang-orang saling mengatai? Kenapa mereka bisa berkomentar seburuk itu? Kenapa mereka jahat sekali saat membicarakan seseorang? Dan kenapa teman-temanku suka membuat orang lain tidak nyaman? Kenapa kejelekan orang harus terus-terusan dibicarakan? Kenapa mereka terus bertengkar di kolom komentar? Kenapa? Tentu saja di perbincangan yang terjadi di kedai kopi akan terus ada yang setuju denganku dan ikut membenci orang-orang yang aku keluhkan. Tapi tentu banyak pula yang mungkin malah berkata, kau saja yang terlalu memikirkan itu. Meskipun dorongan untuk bisa menerima hal-hal yang ada pada diriku justru perlahan-lahan berkonformasi menjadi kebencian. Hidup harus terus berlanjut.